Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas soal dan pembahasan tentang tes kompetensi teknis bidan di ujian P3K tahun 2021. So, kita langsung mulai aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah, ini ada soal baru lagi, ada kasus baru lagi, yaitu Nyonya N umur 21 tahun, datang ke BPS Nyonya D dengan keluhan ada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah mastitis, amame, engorgement, fidget disease, fibrideanoma. Di sini kita harus tahu dari ciri-ciri dari setiap pilihan ganda, karena nanti kalau misalnya kita salah ngejawab di awal, itu ke belakangnya itu biasanya juga ikut-ikutan salah. Yang pertama, mastitis. Mastitis kita tahu kalau ini adalah salah satu jenis infeksi yang terjadi di payudara dan biasanya terjadi pada ibu yang menyusui gitu. Yang kedua, seamame. Kalau seamame biasanya tanda-tandanya ada nyeri, jadi si benjolannya itu nyeri. Sedangkan ini ibunya tidak nyeri, berarti bukan seamame, dan ibunya juga kan tidak menyusui, berarti bukan busui. Nah, kalau engorgement itu adalah payudaranya bengkak, jadi dia tuh bengkak. Jadi biasanya ini tuh terjadi sebelum ke mastitis. Jadi ini tahap pertama. Dari sini kalau dibiarkan itu biasanya jadi mastitis, dan ini juga kan terjadi pada ibu menyusui. Jadi ini jelas bukan. Kemudian yang D, fidget disease, itu adalah ini tuh sejenis kanker yang terjadi di puting dan areola. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa benjolannya bukan di puting dan areola, berarti ini bukan. Sedangkan sebenarnya ini salah ya, harusnya fibroadenoma. Harusnya fibroadenoma. Jadi ini tuh adalah salah satu jenis tumor jinak. Ini tumor jinak, terus tidak ada sakit, tidak ada nyeri tekan, kemudian mudah digerakkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, data penunjang yang sesuai dengan kasus yang di atas yang perlu dikaji adalah riwayat fibroadenoma. Itu kan bukan penyakit akut ya, dia juga bukan penyakit kronis, dia bukan penyakit menular, dan dia juga bukan penyakit menahun. Berarti dia yang harus kita kaji adalah ini, penyakit keturunan, karena biasanya ini faktor predisposisinya itu adalah ada riwayat keturunan. Deteksi dini yang dapat dilakukannya adalah, nah ini deteksi dini. Balik lagi, sebenarnya di sini sadari benar, mamografi juga benar, karena di sini buat melihat tumornya itu seperti apa. Tapi karena ini di sini deteksi dini, berarti jawabannya adalah sadari, sadar payudara sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nomor 14, pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya N adalah EKG, USG, ronsen, lab darah, mamografi. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah ini ya, mamografi. Nyonya N umur 21 tahun, ini masih kasus yang sama. Untuk pertanyaan nomor 15, yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu kolaborasi dengan A. Dokter obgyn, dokter bedah, dokter internal, dokter onkologi, dokter pediatri. Nah, untuk Nyonya N ini kita berkolaborasinya adalah dengan dokter bedah, karena prosedur pembedahannya dilakukan oleh dokter bedah. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nona A umur 35 tahun datang ke BPS ingin periksa payudara sebelah kiri dan terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan dan terasa sakit.
Nih, ini nona A, berarti di sini nunjukin kalau si pasien itu belum menikah, usianya sudah 35 tahun. Kita lihat pertanyaannya ya. Berdasarkan data di atas, kemungkinan nona A menderita fidget disease, enlargement, kanker payudara, fibroadenomame, kista adenomame. Oke, tadi kita sudah tahu kalau fidget disease itu salah satu CA yang terjadi di puting dan areola. Sedangkan ini tuh adalah pembengkakan payudara akibat ASI. Jadi ini kan jelas bukan, yang ini juga bukan. Nah, kemungkinannya adalah kanker payudara. Kenapa saya bilang kanker payudara? Karena di sini ada terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kalau fibroadenomame ini itu tidak ada nyeri dan mudah digerakkan. Nah, sedangkan kalau kista juga sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masih kasus nona A. Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah bed rest, kemoterapi, mamografi, rujuk ke rumah sakit, perbaikan nutrisi. Di sini jelas yang boleh dilakukan oleh bidan. Bed rest bisa, tapi kan ini karena kasusnya adalah kemungkinannya adalah CA, berarti yang kita lakukan adalah rujuk ke rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya. Penyakit nona A termasuk golongan akut, infeksi, benigna, menular, herediter. Akut ini bukan akut ya. Terus infeksi juga merupakan bukan salah satu penyakit infeksi. Nah, kalau benigna ini adalah dia itu tumor jinak. Bukan juga karena kemungkinannya adalah CA mame, menular. Kanker juga tidak menular, tapi kanker merupakan salah satu penyakit herediter. Jadi penyakit yang diturunkan atau salah satu faktor predisposisinya itu adalah dari keturunan. Jadi jawabannya adalah E. Pertanyaan selanjutnya, untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis, perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh A. Ayahnya, nenek dari ayahnya, teman akrabnya, saudara sepupu ayah, atau ibu atau nenek dari pihak ibu. Nah, tadi kalau pertanyaan selanjutnya kita nggak tahu itu salah satu penyakit apa, kita bisa lihat pertanyaan yang di bawahnya. Di sini jelas banget pertanyaannya tuh nunjukin kalau penyakit ini adalah penyakit herediter. Jadi jawabannya itu yang pas nomor 18 itu pasti yakin jawabannya adalah herediter karena faktor keturunan. Nah, untuk jawaban nomor 19 di sini kalau untuk CA mame itu kemungkinannya adalah ibu atau nenek dari pihak ibu ya, diturunkan dari pihak ibu. Kemudian pertanyaan nomor 20, predisposisi timbulnya penyakit pada kasus nona A adalah umur, tidak menikah, faktor keturunan, tidak hamil atau tidak menyusui, sering melakukan manipulasi payudara. Oke, kalau di sini mungkin umur betul ya, karena usianya sudah tua. Tidak menikah karena dia nona, betul. Faktor keturunan ya, karena di pertanyaan sebelumnya dijelasin. Kemudian tidak hamil, tidak menyusui, ini jelas karena dia tidak menikah kan. Berarti jawabannya E. Kenapa E? Kalau menurut saya ini kayaknya pertanyaannya yang salah ya. Harusnya di sini kecuali. Benar. Jadi kadang kalau ada namanya juga soal bikinan manusia ya. Jadi kalau saat kita tes SKB, kita yakin nih jawabannya kok banyak banget yang benar. Kita yakin itu jawabannya semuanya benar gitu. Tapi ada salah satu jawaban yang nggak benar. Nah, kemungkinan itu pertanyaannya adalah kecuali, cuman mungkin salah
ngetik atau bagaimana lah, saya kurang tahu. Jadi kalau buat aku sih milihnya daripada yang 1 sampai dengan 4-nya kita yakin itu semua tipenya sama, ada satu yang nyempil beda, saya milihnya yang E gitu. Nah, alhamdulillahnya saya bisa lulus juga sih sebenarnya mah. Jadi milihnya kita yang E ya, karena kemungkinan ini pertanyaannya adalah kecuali. Kita masuk kasus selanjutnya. Nyonya V umur 42 tahun, mengalami menstruasi tidak teratur kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahannya banyak, keluar stolsel, ini salah nulisnya ya. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisiknya adalah tekanan darah normal, nadi 120 kali per menit, respirasinya 29 kali per menit, pemeriksaan abdomen terasa massa berbenjol-benjol. Oke, kita lihat pertanyaannya. Sesuai data kemungkinannya, Nyonya F mengalami suspek myoma uteri, endometriosis, cervitis uteri, endometriosis lagi. Kok endometriosis lagi ya? Ini sitoma ovari. Oke lah, kita bahas aja ini satu-satu. Oke. Myoma uteri. Nah, kalau myoma uteri itu ciri-ciri tanda gejalanya sih yang sering dikeluhkan sama pasien itu biasanya dia mensnya banyak, terus lebih dari seminggu biasanya karena si mensnya banyak. Terus KU-nya biasanya dia pucat karena dia mensnya banyak, otomatis HB-nya rendah kan ya, jadi KU-nya pucat, keadaan umumnya pucat. Terus biasanya lagi ada nyeri pinggang atau panggul. Terus dia sering BAK, atau kadang juga dia susah untuk ada rasa ingin BAK tapi susah untuk mengeluarkan gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri myoma uteri. Terus kalau endometriosis biasanya pada saat haid itu ada nyeri yang hebat, saat haid. Jadi kalau pada saat dia haid itu sakitnya sakit banget, bahkan bisa sampai pingsan si pasiennya. Sedangkan di sini kan tidak diberitahukan bahwa si pasien itu terdapat nyeri haid ya, berarti ini bukan. Terus cervitis uteri. Oke, cervitis uteri itu adalah infeksi mulut rahim. Nah, si infeksi mulut rahim ini juga biasanya suka ada perdarahan, tapi si infeksinya itu biasanya perdarahannya itu terjadi setelah hubungan seksual, yang paling khas sih biasanya sering terjadi. Sedangkan di sini tidak dijelaskan pasien itu pasca berhubungan. Terus biasanya juga tidak akan ada massa di perut ya, tidak ada massa aja. Sedangkan ini kan ada massa berbenjol-benjol ya di perut, berarti ini bukan. Karena kalau infeksi cervix itu kemungkinan pada saat kita palpasi itu tidak akan teraba adanya massa. Nah, ini endometriosis sama ya, sama yang B. Nah, yang keempat sistoma uteri. Jadi kalau sistoma uteri itu adalah kista ovarium. Nah, kalau kista ovarium itu biasanya nggak ada gejala. Jadi ini tuh biasanya tuh tidak ada gejala. Jadi kebanyakan tuh pasien nggak sadar kalau dia punya penyakit kista ovarium. Jadi kadang juga dia bisa sembuh sendiri dengan kehamilan. Jadi kemungkinan jawabannya bukan yang E. Nah, kalau lihat dari ini maka jawabannya adalah myom, karena dia terdapat massa yang berbenjol-benjol. Biasanya sama orang-orang awam itu suka disangkanya hamil, padahal bukan hamil gitu, enggak, tapi hamil tapi dia mens. Nah, pas dipegang, kalau hamil kan jelas ya ada denyut jantungnya. Nah, kalau myom itu dia tuh pas diraba juga bukan bala temen jadi kayak ada massa keras benjol seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya,
Data lain yang perlu dikembangkan adalah adanya kontak bleeding, berganti-ganti pasangan, jumlah darah yang keluar, pemenuhan kebutuhan nutrisi, beberapa kali ganti pembalut sehari. Nah, ini data-data yang perlu dikembangkan. Jadi apa yang harus kita gali ke pasien tersebut? Biasanya yang harus kita gali itu, kalau mioimun itu biasanya khas karena mensnya itu selain dia ada massa di perut, dia mensnya itu banyak, terus KU-nya pucat. Berarti kita harus lihat ke jumlah darah yang keluar. Jumlah darah yang keluarnya tuh bener-bener banyak gitu, setelah lebih dari 7 minggu juga banyak atau tidak. Nah, jadi kita jawabannya adalah yang C. Karena kalau berganti-ganti pasangan itu tidak mungkin ya, karena nggak ada hubungannya. Pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas adalah urin, darah, biopsi, lendir serviks, lendir vagina. Nah, untuk pertanyaannya berarti jawabannya adalah biopsi, karena untuk menentukan kalau ini adalah tumor ganas atau tumor jinak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nyonya V termasuk periode umur senium, menopause, premenopause, klimakterium, atau pasca menopause. Ini 42 tahun ya, berarti masuknya adalah premenopause. Yang selanjutnya, tindakan sementara adalah mengatasi perdarahan Nyonya V. Dapat diberikan A. Roboransia, uterotonika, antikoagulan, hormon estrogen, hormon progesteron. Nah, kalau uterotonika kita tahu ya, ini tuh adalah obat untuk merangsang kontraksi rahim. Berarti ini bukan. Sedangkan antikoagulan juga bukan. Ini untuk pembekuan darah. Terus hormon estrogen dan progesteron juga bukan. Yang benar adalah roboransia. Roboransia itu adalah FE, tablet tambah darah. Jadi multivitamin. Berarti jawabannya adalah A. Nyonya K umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesisnya, Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaannya, KU-nya pucat, tekanan darah 90/60, nadi 88 kali per menit, suhunya 37,6, respirasi 18, HB-nya 7. Pertanyaannya, penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara biopsi, koloskopi, histerosikopi, histerosalpingografi, atau E. papinokolosmir. Nah, kita lihat lagi dia datangnya ke bidan. Berarti kalau bidan itu hanya bisa pap smear. Berarti jawabannya E. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nyonya K umurnya 40 tahun, ini masih dengan kasus yang sama. Faktor predisposisi penyakit yang diderita Nyonya K adalah sering melahirkan, ibu mengalami anemia, pemakaian kontrasepsi, higien seksualitas yang kurang baik, frekuensi hubungan seksual yang sering. Nah, kalau di sini dijelasin kan, ini Nyonya K itu P6A1, berarti faktor predisposisinya sering melahirkan. Kalau ibu mengalami anemia itu karena sakitnya itu, jadinya ibu mengalami anemia, bukan anemia yang menyebabkan penyakit tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya K kemungkinannya menderita A. osteoporosis, B. cervicitis, C. polip serviks, D. kanker serviks, atau E. radang panggul. Ayo kita bahas satu-satu, oke? Radang panggul. Nah, kalau radang panggul kita tahu ini biasanya ada panas ya, suhu tubuhnya meningkat, sedangkan ini 36. Osteoporosis itu berarti ada sama ini juga peradangan, tapi yang letaknya di indung telur. Biasanya sih nggak sampai ngeluarin tidak ada gejala keluhan mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Berarti ini bukan ya.
Ini juga bukan. Cervicitis itu sama, ini radang di serviks. Ini biasanya gejalanya mirip-mirip dengan kanker serviks, CA serviks. Nah, makanya kenapa kita harus melakukan pap smear. Nanti setelah hasil dari pap smear ini kita melihat hasilnya kan. Nah, karena di sini ibaratnya ini kemungkinan benar, yang kanker serviks juga kemungkinannya benar. Kita lihatnya adalah yang paling parah. Kenapa saya bilang yang paling parah? Karena kalau di dalam kenyataannya gitu ada pasien seperti ini, kita pasti harus ngasih tahu pasien keadaan yang terburuk, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan kemungkinan resiko yang akan terjadi sama pasien tersebut. Jadi kalau misalnya kita ragu nih antara cervicitis atau kanker serviks, itu kita ngobrol sama pasiennya, pasti kan ibu ya kita beritahu kemungkinan terburuk dan kita juga tetap memberitahu kemungkinan yang terbaik. Ya kalau cervicitis ternyata bukan jenis keganasan, berarti kan alhamdulillah ya bisa cepat ditangani. Tapi kalau seandainya pun termasuk kanker serviks, itu kan masih dapat ditangani karena untungnya diketahui dengan secepat mungkin. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah yang D, karena kita lihat kemungkinan terburuk. Nah, ini kemudian pertanyaan nomor 29, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk mengatasi kasus Nyonya K. Bed rest, kemoterapi, observasi, perbaikan nutrisi, rujuk. Kalau ini di sini kan jelas ya untuk bidan, berarti dia adalah rujuk ke rumah sakit. Nah, pertanyaan nomor 30, untuk menegakkan diagnosis kemungkinan Nyonya K dilakukan pemeriksaan urin, VDRI, ELISA, kultur darah, tes DNA HPV. Nah, karena kita ini suspeknya adalah CA, kemungkinan berarti kita menganjurkan adalah tes DNA HPV, karena kita untuk melihat apakah di dalam di dalam Nyonya K tersebut terdapat virus human papilloma virus tidak gitu. Jadi kita anjurkan untuk tes DNA HPV, jawabannya adalah E. Nah, itu dia contoh dan pembahasan soal tes kompetensi P3K Tenaga Kesehatan Bidan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen di bawahnya ya, supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.